Maman Abdurrahman. Aduh. Ya gimana Pak Karni? Gimana pendapat Anda di debat antara koalisinya perubahan dan berkelanjutan? Saya nih waktu diundang acara ini saya jadi sempat agak ketawa Pak Karni. Ya karena isunya dua poros. Terus dua porosnya yang bertarung itu Anies sama Ganjar. Langsung saya kaget. Waduh, ini rumusnya bagaimana ini gitu loh. Jadi maksud saya gini loh. Artinya membuat saya ketawa dan kaget itu ya karena saya coba dari kemarin saya merenung Pak Karni pada saat diundang sama ILC ini dari mana rumusnya gitu loh. Akhirnya saya udah ketemu jawabannya Pak Karni. Ternyata beliau sampaikan tadi, Gus, bahwa ini faktornya, indikatornya memang klinik. Jadi akhirnya makanya nggak ketemu gitu loh dalam ini saya. Jadi saya kan coba pikir gitu dari kemarin. Ya tapi bagi saya ya kita menghormati semua pendekatan ya. Jadi tapi poinnya saya mau lihat begini dulu. Artinya kalau dilihat dari sisi kalkulasi politik, rasionalisasi politik, ya bahwasanya kita nggak bisa menafikan bahwa kalau kita melihat kemungkinan walau itu 1% sekalipun pasti semua kemungkinan situasi politik itu tetap ada ya. Tapi kalau dilihat dari probabilitas ya hampir sepertinya sulit dan tidak mungkin. Ditambah lagi besok saya juga diminta oleh partai bersama-sama dengan ketua umum kita menghadiri deklarasinya Partai Demokrat untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Artinya kemungkinan itu kan semakin kecil lagi kalau tadi diasumsikan bahwa Pak Prabowo tidak ikut ataupun taruhlah bergabung dengan Mas Ganjar menjadi wapres ataupun sebaliknya begitu juga ya. Artinya saya pikir kalau dilihat dari rasionalisasi politik nggak ketemu. Nggak ketemu. Gak masuk akal lah ya. Ya saya cuma bilang nggak ketemu aja Pak Karni. Nanti kalau saya bilang nggak masuk akal, nanti saya seolah-olah mengatakan beliau tak berakal lagi kan gitu. Jadi nggak enak saya. Jadi saya bilang saya bilang nggak ketemu lah begitu aja Pak Karni. Jadi mohon maaf Gus, saya udah belain Gus loh. Jadi tapi alhamdulillah saya senang lah Pak Karni ini menjadi apa ya? Ini menjadi apa ya? Ya exercise lah. Iya kita refreshing, kita sedikit menyegarkan situasi politik ini. Tapi nah cuman saya menarik tadi begini, saya ingin ikut supaya ini meluruskan. Justru kalau kita lihat isi come, isi go. Jadi gampang datang, gampang pergi. Gak terlalu gampang dapat, pasti akan terlalu mudah untuk lepas. Terlalu cepat naik, pasti akan terlalu cepat jatuh. Itu hukum alam kalau kata orang-orang tua saya zaman dulu di kampung saya Pak Karni di Kalimantan Barat. Ya ini sama juga mungkin nanti dengan ya kita berharap kita saling mendoakan semoga ini yang terbaik proses politik ini. Jadi maksud saya ya justru kita juga jadi khawatir karena ini jangan-jangan gitu loh, jangan-jangan itu sinyal yang diberikan oleh PKB untuk dia juga dia mau terjadi perubahan lagi Pak Karni. Nah itu kan kita nggak tahu juga. Ini maklum, karena gini, ini kan senior saya ini kan yang di PKB, ilmunya tinggi-tinggi Pak Karni. Jadi semantik simbolisasinya tuh, wah itu mendekati Gus Dur, jadi kita susah memprediksinya gitu loh. Jadi atau jangan-jangan kan itu sinyalnya. Jadi dari kemarin saya juga berpikir, apa jangan-jangan itu sinyal yang diberikan kepada kita yang juga dia juga lagi mau siap-siap juga. Jadi itu mungkin. Nah itu tapi saya pikir itu bisa menjawab beliau-beliau. Nah ya saya nggak mau pakai nggak mau pakai diksi masuk akal Pak Karni. Nanti sih dibilang tak berakal lagi. Jadi koalisi perubahan berubah lagi gitu maksudnya. Ya itu jangan-jangan kan gitu. Tapi ya masih mau nambah satu lagi Bang Karni. Insya Allah masih mau nambah satu lagi kalau ada gitu loh. Ya, mana tahu dengan gegap gempita ke depan ini ada juga yang tidak terwakili mungkin bisa nambah juga gitu. Ya artinya begini, memang selama kita belum mendaftar di KPU semua kemungkinan pasti akan terjadi. Itu
Ya itu teori politik yang sederhana. Namun saya mau sampaikan juga, tadi kan juga sempat disampaikan oleh Gus terkait kenapa sih sampai sekarang kita di koalisi Pak Prabowo, di koalisi Indonesia Maju, di koalisi PDIP belum memutuskan cawapres. Kami mau sampaikan begini, ini agak serius Pak Karni. Tadi udah cukup lah tadi kita refreshingnya. Kita nih ngurusin negara ya Pak Karni. Ini ngurusin republik. Kita nih ngurusin masa depan 250-an juta, 270 juta masyarakat Indonesia. Nggak bisa hanya sekedar suka-sukanya kita pindah, suka-sukanya ke kanan, ke kiri, main langsung, bergabung, main gini. Artinya ada narasi. Ini sedang nyindir siapa nih Maman nih? Loh nggak ada, saya mau bilang. Itu nyindir dirinya sendiri. Ya enggak. Enggak, saya bilang gini. Sudah ada KIB terus bubar. Loh, enggak gini, saya mau bilang gini. Saya mau bilang begini. Ingat loh, teken tanda tangan. Kalau saya mau bilang sekalian, saya ngerti. Kalau kita di Golkar kita mau jalan ngobrol sama PDI, ngobrol sama Nasdem, ngobrol sama Gerindra, loh, kenapa jadi pada repot gitu. Tapi yang terpenting itu pada saat teken kesepakatan gitu. Tapi bagi saya itu, makanya saya selalu bilang, sampai pendaftaran di KPU, semua potensi bisa terjadi. Karena karakteristik politik di Indonesia itu kan volatil sekali. Tapi saya masuk tadi, kembali lagi tadi gini. Artinya, keputusan atau kalkulasi kita untuk melabuhkan pada sebuah koalisi, pasti dasar pertimbangan yang paling pertama adalah objektivitas terkait kolaborasi dari pasangan kandidat. Jadi kalau dari kami, doktrin kami ini karya kekaryaan. Jadi doktrin kami itu karya apa yang bisa lo perbuat. Jadi kalau tadi masing-masing punya ideologi partai, kalau kami ini ideologinya karya. Artinya apa? Kenapa sampai hari ini Koalisi Indonesia Maju itu kita belum memutuskan, mungkin sama-sama dengan PDIP, saya yakin sama. Karena kalkulasi hitung-hitungannya bukan hanya sekedar membicarakan bagaimana caranya menang. Tapi bagaimana setelah kita menang, kita memimpin negara 5 tahun ke depan, ini bisa sustain dan baik. Dan ada langkah positif ke depan buat kemajuan negara kita. Makanya tadi basis pertimbangan Partai Golkar sampai hari ini kita masih konsisten mewacanakan karya. Nah, orang boleh bilang, oh ini subjektivitasnya Partai Golkar mendorong Pak Erlangga Hartarto gitu misalnya. Sama halnya seperti PAN mendorong Erick Thohir, sama. Sama seperti misalnya Demokrat nanti juga pasti akan mengusulkan. Ini kan konsekuensi dari kita bersepakat untuk bersama. Jadi pada saat kita bersepakat untuk bersama, proses pengambilan keputusannya ya kita putuskan bersama-sama. Bahwasanya setiap partai punya hak untuk mengusulkan dengan pendekatan objektifnya masing-masing, yaitu adalah subjektivitas partai masing-masing. Dan kita hormati. Nah, poinnya apa yang saya mau bilang begini. Kalau dari sisi kita, ini kan kita nggak mau hanya sekedar mengatakan bahwa bagaimana caranya menang, bagaimana faktor elektabilitas, bagaimana faktor ini. Kita ingin sampaikan bahwa couple terbaik itu the best couple in the world. The best couple ini kan kita mengusulkan, silakan diuji oleh publik. The best couple ya, pasangan capres ke depan itu ya Pak Prabowo dan Pak Erlangga. Ya silakan kita perdebatkan. Bang Karni, statement sebelumnya itu saya kira tadi justru karena niatnya adalah karya, maka Golkar sebetulnya nggak jadi cawapres pun nggak apa-apa gitu. Saya pikirnya gitu, ya, karya aja ya, gitu. Ini dia. Apalagi kalau memang itu betul, berarti harusnya hari ini sudah bisa menetapkan siapa cawapres. Kira-kira gitu, enggak ini masukan aja. Tapi kita harus hargai lah Golkar, setidaknya konsisten mengusung kadernya gitu ya. Iya. Iya dong. Enggak gini, karena ada objektivitas. Apa objektivitasnya? Gini, mohon maaf, kita ini ngurusin negara. Enggak bisa kita hanya sekedar memilih calon hanya karena faktor pendekatan. Satu, oh karena enggak diambil, lompat.
Yang kedua, karena faktor elektabilitas saja, lompat misalnya. Karena faktor like and dislike, lompat gitu misalnya. Artinya kita ingin melihat pasangan ke depan adalah pasangan yang betul-betul bisa mengisi ruang-ruang bagaimana negara ini ke depan bisa menjadi lebih baik. Saya bilang begini, the best couple itu kenapa saya bilang Pak Prabowo dan Pak Erlangga? Pertama, simbolisasi kuat dan persatuan wibawa itu ada pada Pak Prabowo. Dalam konteks untuk keberlangsungan sebuah pemerintahan, itu kita butuhkan ke depan itu simbolisasi yang kuat. Karena platform, pondasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, itu kita butuhkan untuk keberlanjutan. Beda mungkin dengan di sana kan, saya juga agak kaget tadi. Pada saat Gus menyampaikan kok narasinya sudah berubah jadi perubahan. Nah, tapi itu kan pilihan politik masing-masing. Kalau kita konsisten pada narasi keberlangsungan dalam pendekatan karya. Nah, apabila dikombinasikan dengan wapresnya yang notabene sudah terbukti berhasil mengantarkan ekonomi ini pasca COVID dan rebound, nah kan paten itu. Paten nggak tuh? Loh, silakan kita mau berdebat bagaimanapun, faktanya yang menjaga ekonomi Indonesia ini Menko Perekonomian, Ketua Umum Partai Golkar. Kan, Bang Karni seharusnya bukan Prabowo Erlangga, tapi Erlangga Prabowo kalau begitu. Loh ya, tapi kan kita menghormati tadi, karena karya. Bagi kita itu. Kalau karya harus jadi cawapres gitu. Nah, itu Pak Karni. Lalu yang kedua begini. Ada yang bilang, Mungkin menjawab Bang Bastari, lebih baik mau jadi cawapres adalah kader daripada ngambil orang di tempat lain itu loh. Bukan. Enggak. Bang Ini Sari, sebetulnya menempuh air di dulang terkena ke muka sendiri. Enggak. Karena dulu Gerindra itu mencalonkan Anies yang notabene bukan kadernya. enggak itu karena Nah, kira-kira itu. Pak Karni, udah, saya enggak mau jawab, udahlah. Itu kan biarkanlah. Saya Nah, itu nggak bedanya. kasihan sebut-sebut Mas Anies. Saya sebenarnya nggak mau menyinggung Mas Anies. Tapi memang fakta memang kami yang Mas Anies nganggur, ya habis dipecat oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo yang membawa jadi calon gubernur, dimodali dan Ya. nggak pamit sampai sekarang. Bukan. Memang iya. Kalau Terima itu kasih, kita Bang Bestari. kalau itu kita Abang tahu mengingatkan persis. fakta itu Bang. Terima kasih. Kalau Bang. kita tahu persis bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang bisa inilah didorong Pak Karni. gitu kecuali Anies Makanya oleh Pak Karni, Gerindra. inilah saya senangnya, saya ini sampai hari ini Pak Karni bangga sekali sama partai saya Pak Karni. Gak perlu saya ngeladenin debat-debat remeh kayak begitu. Ayo dong kita berdebat mengenai karya. Kalau cuma bisa bicara mengenai perdebatan, ini wapres, ini presiden, kita harus bicara kenapa Anda dukung Prabowo, kenapa Anda dukung Erlangga, kenapa Anda dukung Anies berpasangan dengan Caimin. Berikan rasionalisasi positifnya dan objektif. Itu baru enak. Nah jadi masuk tuh orang Kasih forumnya. Betul itu, ini sampaikan Maman karya. Contoh karya Bang. Saya ini dari Padang, habis groundbreaking bangun pasar 100 miliar. Itu kerja nyata kader Gerindra, kader Pak Prabowo. Karya Ya, Bang. itu APBN. Kita paham itu kalau APBN kita Saya paham. juga mau nambahin nih. Saya masuk Kaltara, Menyalurkan rasio desa APBN berlistrik itu. 32%. Hari ini 76%, Pak. Itu karya, Pak. Jadi kita mainnya karya. Bang Didi, mainnya karya, kerja nyata. Yang begini ini kenapa dua poros itu karena begini ini Pak Karni. Ya, jadi artinya tapi enak Pak Karni kalau perdebatan itu diisi dengan perdebatan karya kayak gini. Jadi kita tuh nyaman, tenang. Jadi nggak ada yang merasa. Kan untuk bisa melahirkan karya itu harus berjuang kan. Penuh perjuangan gitu loh. Oke, nah yang terakhir ada yang bilang begini Pak Karni. Nah ini yang terakhir ini kita tadi menghormati lah di sela-sela itu hebatnya Golkar lagi Pak Karni. Kita itu akomodatif. Iya, kita belum selesai ngomong dari tapi enggak apa-apa, itulah enaknya kita golongan karya. Nah, yang terakhir Pak Karni begini. Banyak lagi orang bilang bahwa dalam konteks memilih wapres itu melihat faktor pendekatan hasil survei. Betul. Apa sih indikator paling
ilmiah yang bisa kita jadikan rujukan, itu wakil presiden itu adalah indikatornya adalah hasil survei. Ya fakta juga hasil survei indikatornya membuktikan kan bahwa hasil survei setelah digotak-gatuk pasangan itu ya selisihnya mau wapres itu si A, si B, si C termasuk sekarang. Kalau kita lagi mau pakai rujukan hasil survei terakhir, Mas Anies dipasangin sama Caimin setelah disurvei malah turun. Nah, begitu juga hasil survei terakhir. Misalnya Pak Prabowo dipasangkan dengan si A, si B dengan Mas Erick Thohir, dipasangkan dengan Kang Emil, dipasangkan dengan Gibran, dipasangkan dengan Erlangga, selisih cuma 1%, 2%. Jadi artinya masih dalam batasan margin error. Jadi poin yang saya bilang, kalau tadi pendekatan akademis saja sudah mengatakan tidak ada signifikansinya, siapapun wapres mendampingi Pak Prabowo, ya kita ingin sampaikan, apa pendekatan terakhirnya? Mesin partai. Baik. Jadi mesin partai Golkar lah nanti yang akan bisa memberikan dan menghantarkan papa tersayangnya Pak Prabowo ini, Pak Andre ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena hari ini salah satu partai yang mesinnya paling solid adalah Partai Golkar. Jadi ini tadi, nah kalau kita enak Pak Karni, kita berdebat, ya wajar dong masing-masing partai. Yes, kita mau dorong wapresnya si A, kita menghormati perbedaan. Ya, enggak baper lah, begitulah kurang lebih. Jadi artinya poinnya saya mau sampaikan pada forum hari ini, artinya lebih baik alun-alun asal kelakon. Yang penting pelan-pelan tapi pasti. Karena kita bicara tentang negara, kita bicara tentang republik, kita bicara tentang pemerintahan ke depan. Siap. Saya posisinya begitu Pak Karni. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Nah tambahan terakhir Pak Karni. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kalau aminnya itu arus. Iya. Saya khawatirnya terakhirnya yang berubah itu justru Golkar pindah ke perubahan. Karena dalam hatinya saya tahu. Sekarang pagi Sandiago, pengamat politik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Datuk, Bang Karni. Saya senang ya karena diskusi tentang 2 poros bukan 3 poros. Jadi kelihatan memang hanya ada 2 keberlanjutan dan perubahan. Yang pertama begini Pak Datuk, kalau misalnya kita bicara data Voxpol Center yang 2 Agustus kemarin itu, kalau kita tanya ke masyarakat, misalnya apakah ibu bapak saudara setuju atau tidak setuju akan ada 2 pasang calon presiden atau lebih. Itu 53% itu mereka setuju hanya 2 calon presiden. 53%. Tapi di angka 33% itu mereka setuju lebih dari 2 pasang calon presiden. Kalau kita breakdown, kita tanya lagi dari yang 33% itu, ternyata ada di angka 56% itu agar mendapatkan pilihan yang beragam, varian yang lebih banyak, alternatif yang banyak. Di angka 15% agar tidak terjadi rematch pilpres, keterbelahan, polarisasi, dan perpecahan. Di angka 13% agar terjadi persaingan yang sehat. Kemudian 5% agar tidak terjadi politik identitas. Dari bacaan data itu saya mencermati, saya juga nggak terlalu mau pusing dengan mazhab 2 poros atau 3 poros. Karena plus minusnya tetap ada. Kalau kita belajar dari 2 pemilu sebelumnya, memang 2 poros ini yang membuat cukup politik identitas itu cukup menganga. Mengentalnya blok ideologis tadi Bang Karni. Tapi kalau misalnya, tidak ada juga hubungan kualitas, mau 5, mau 3, tidak ada hubungan dengan kualitas calon presiden. Ada juga begitu mazhabnya. Yang penting ya hasilnya bukan 3 atau. Tapi saya meyakini poin yang kedua adalah akan mungkin 2 poros itu dengan syarat kalau nanti per tanggal 9 Oktober itu tren elektabilitasnya Pak Anies tidak naik.
stagnan. Kan kemarin hasil survei saya itu 2 Agustus itu adalah Pak Prabowo 36, Mas Ganjar 30, Pak Anies 26%. Nah kalau sampai besok tidak ada tren pertumbuhan elektoral, stagnan, tidak ancaman bagi Pak Prabowo dan Ganjar, nah kemungkinan yang membuat Mas Ganjar dengan Pak Prabowo itu menyatu menurut saya, itu hanya karena ancaman. Tapi kalau bagi mereka Pak Anies tidak ada ancaman, ya sampai tanggal 19 didaftarkan ke lembar negara, maka kemungkinan akan tetap 3 poros. Karena pertimbangan tadi yang disampaikan PDIP sebagai partai pemenang dan seterusnya sudah dijelaskan tadi, nggak memungkinkan, terutama bagi Pak Prabowo yang sudah diusung banyak partai dan calon presiden yang dianggap paling siap, karena partainya banyak, kekuasaan sentimennya, aroma-aromanya seperti sense of politiknya, itu daya endus saya melihat ada kekuasaan gitu. Karena seperti Pak Jokowi menjadi dealer partai hari ini, yang ngatur-ngatur posisi itu. Sehingga tersisa PDIP hanya dikasih bagian P3 saja gitu. Nah itu kan ada, kenapa semua merapat ke Pak Prabowo? Maka ada sulit dibuktikan tapi fakta itu bisa saja terjadi. Nah kemudian ini yang membuat kalau seandainya saya yang ketiga, yang kita khawatirkan bukan pada proses hasil pemilu, tapi adalah hasil proses kandidasi ini. Karena kalau oligar atau kelompok kepentingan ingin mengkondisikan 2 calon presiden, maka apa yang disampaikan oleh Hannah Arendt itu terbukti, terkonfirmasi firm bahwa kita tidak peduli dengan hasil pemilu, tapi yang kita perhatiin itu adalah dengan proses kandidasi ini. Apakah ada campur tangan yang lain? Nah hasil survei itu terbukti juga ketika kita tanya, menurut ibu bapak saudara, apakah ada yakin atau tidak yakin keterlibatan kekuasaan atau pemerintah untuk mempengaruhi, mengatur agar hanya 2 calon presiden saja? Itu 40% mengatakan yakin, tapi ada 32% tidak yakin. Nah ini kemudian proses ini yang saya cermati, kalau misalnya besok itu adalah mau 2, yang penting kualitas demokrasinya. Saya khawatirnya gini, kalau hanya ada poros perubahan dan keberlanjutan, saya senang. Tapi kalau ada nanti per tanggal 19 Oktober, ada yang dikhawatirkan tadi itu, kan tadi kan Gus Jalil ingin cepat ya, tapi ternyata diperpanjang lagi jadi dari 10 ke 19. Nah ini kan artinya poros perubahan yang bisa berubah. Nah, bagi saya yang berbahaya adalah kalau berubah sebelum 19. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kita mendoakan sampai per tanggal 19 Oktober, itu pasangan Amin itu terdaftar di lembar negara di KPU. Tapi kalau itu tidak terjadi, itulah proses demokrasi yang cacat. Karena menurut saya ada kekhawatiran, ada kelompok yang sebetulnya ingin poros perubahan. Tapi kalau besok di skip nggak masuk ke gelanggang 3 poros, hanya ada Ganjar dengan Pak Prabowo, tentu mereka, itulah jawaban tadi. Mereka tidak terasa, representasi mereka tidak terwakili. Ada kemungkinan mereka menjadi golput ideologis, karena bagi mereka Anies itu adalah lambang dari perubahan. Nah itu, tapi kalau kemudian masuk ke 3 ini besok terdaftar di lembar negara, itu saya sangat syukur gitu. Itu berarti kualitas demokratis kita nggak sakit, sehat. Tapi kalau ada memang pengkondisian besok itu, memang hanya akan ada 2 calon presiden. Kalau soal polarisasi, keterbelahan, kalau soal anggaran tadi ya, menurut saya Bang Karni, kalau anggaran karena nggak siap, misalnya hanya 1 poros, 2 poros, maka 1 putaran. Karena hasil survei kan tadi tidak mencapai 50, angka psikologis 50+1. Sehingga hanya akan kompetitif, maka hanya akan ada, kalau 3 calon presiden akan ada 2 putaran. Tapi ingat, pemilu 2009 kita punya 3 calon presiden itu 1 putaran. Jangan lupa, kita pernah punya pengalaman 3 calon presiden itu tarung 1 putaran, jadi 50+1. Jadi sebetulnya kalaupun pemerintah nggak siap anggaran pemilu putaran kedua, kalau memang besok yakin ada yang 50+1, nggak ada masalah. Nah, itu. Karena kita punya pengalaman itu. Dan kita memang juga punya pengalaman, ya 5 calon presiden juga pernah pengalaman kan 2004. 5 calon presiden, 2 putaran.
Nah ini yang saya cermati bahwa terakhir dari konteks ini kita memperhatikan bahwa yang penting dijaga itu adalah bagaimana semangat representasi pemilih kita tuh terwakili. Itu yang penting. Karena 270 juta kalau kita hanya punya pilihan varian hanya Pak Prabowo dan Ganjar, itu representasinya yang tadi dibilang tadi Ganjar Pak Prabowo itu adalah representasi dari keberlanjutan pemerintah. Nah itu berarti kan akan ada problem. Itu yang dikhawatirkan. Meskipun nanti kita nggak tahu nih akan ada bolak-balik Caimin sama Pak Anies ke KPK sebelum per tanggal 19 ini. Tapi kita kan tidak mendoakan itu terjadi, gitu. Politisasi hukum Amin, itu. amin. Karena memang Tidak mendoakan kan? tidak mendoakan. Politisasi hukum dalam konteks itu. Tapi kita menjaga bagaimana demokrasi kita itu fair, setara. Berikanlah peluang kepada semua calon presiden untuk bertarung, tanding di situ. Dan saya melihat Pak Prabowo memang sejauh ini saya lihat lebih siap tanding gitu. Kalau konteks dari infrastruktur maupun infrastrukturnya dibanding kandidat-kandidat yang lain. Saya melihat mencermati itu, tapi kalau cawapresnya besok itu juga mereka juga masih menyimpan nama yang masih membingungkan siapa yang akan kira-kira menjadi lawan tanding dan sebanding untuk melawan Anies Caimin, pasangan Amin. Itu yang saya cermati Bang Pak Datuk. Terima kasih. Jadi kalau adanya koalisi perubahan dan koalisi berlanjutan kan cuma dua jadi. Polarisasi akan terjadi. Repotnya kalau polarisasi terjadi, PKB juga jadi kampret. Tapi Bang Karni ini yang kadang-kadang polarisasi tidak mungkin dihindarkan. Jadi kita nggak usah lah pakai istilah itu. Karena kita kan tidak menganut sistem first past the post. Ya, kecuali tadi memang ada menang di putaran pertama seperti tahun 2009 gitu ya. Kita pasti akan menghadapi polarisasi itu. Jadi buat apa sih terlalu Bukan yang saya khawatirkan yang tadi aja. apa tuh? PKB jadi kampret juga gitu. Iya bagus. PKB jadi ini Pak Karni, jadi lebah. Sekarang mau di Argen penutup. Iya makasih Bang Karni. Ini karena saya terakhir biasanya yang terakhir itu beri tausiah ya Bang. Saya mulai dengan kesimpulan Bang. Jadi kalau orang kaum Laswellian lah ya, mengatakan bahwa politik itu the art of possibilities, jadi seni kemungkinan. Ya betul, tetapi bagaimanapun politik juga melibatkan pilihan rational choice. Nah pilihan rasional by teori itu mengandung konsekuensi bahwa yang dipilih adalah yang paling besar untungnya. Untungnya bagi siapa dalam konteks ini adalah bagi kepentingan bangsa dan negara, gitulah Bang. Lalu kemudian, oke, itu kesimpulan saya. Nah sekarang saya mulai dengan pembahasan. Ada 3 kategori pemilih sebetulnya sekarang. Yang pertama itu adalah pemilih ideologis. Mereka-mereka yang berpikir soal bagaimana Indonesia pasca Jokowi. Bagaimana integrasi sosial yang sempat tercabik-cabik selama sekian tahun, dekade. Bagaimana kita merajut kembali itu toleransi dalam keberagaman. Lalu kemudian bagaimana mempertahankan kekokohan Pancasila sebagai dasar negara kita ke depan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah lalu ada pemilih kedua yaitu pemilih pragmatis yang hanya berpikir kami mau ini menang. Supaya kami bisa dapat apa dan mau ngapain. Ada yang ketiga pemilih apatis, nggak peduli Bang. Mau Prabowo, mau Anies, mau Ganjar, itu urusan lu orang kata dia. Dia nggak peduli. Dan ini cenderung menjadi pemilih yang golput ini biasanya. Kalaupun nyoblos karena mobilisasi. Nah dalam konteks ini semua, saya kira poin yang pertama itu yang perlu menjadi perhatian semua partai politik. Di dalam merumuskan nanti konstelasi pilpres ini akan seperti apa. Ya, jadi kepentingan bangsa dan negara itu yang paling utama. Dalam situasi nasional kita saat ini, kalau lihat dari beberapa spektrum, ya tentu saja tidak semuanya baik-baik saja, tidak semuanya aman-aman saja.
maka semua orang pasti memikirkan bagaimana kaum tengah, kalau kita pakai definisi dari perspektif ideologi, ini kelompok tengah dengan kelompok kanan. Nah, kelompok tengah ini pasti berpikir bagaimana mereka bisa memenangkan. Nah, memenangkan ini akan sulit kalau tidak ada konsensus, kalau semua masing-masing punya kelompok dan mencalonkan. Nah, ini nanti membuat kelompok kanan misalnya dia mengkristal lalu masuk juga kelompok tengah yang relatif lemah secara ideologis ke sana. Nah, justru dia menjadi kuat. Nah, ini kan yang menjadi pertimbangan. Sehingga hari ini orang mulai berpikir mulai hari ini, apakah Ganjar Prabowo atau Ganjar Mahfud dan biarkan Pak Prabowo dengan Airlangga tadi kata Kang Maman atau yang lain, ataukah seperti apa formatnya? Ini semua tentu dipikirkan. Jadi kalau tadi dibilang kenapa lama cari pasangan Prabowo maupun Pak Ganjar lama, sebetulnya bukan soal cepatnya, ini soal mana yang paling strategis dan tepat untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Nah, dalam konteks kalkulasi macam ini, saya selaku analis tentu melihat Bang, bahwa memang ada beberapa orang yang akan terus menjadi central figure dalam politik kita saat ini, yaitu ada Pak Jokowi, Ibu Mega. Nah, kemudian ada beberapa yang lain. Nah, mereka lah kemudian nanti menurut saya yang bisa kita percayakan untuk membuat keputusan secara bersama. Formatnya seperti apa sehingga Pilpres ini nanti masuk pada kesimpulan mau 2 atau 3 calon. Nah, itu soal teknis. Tapi yang paling penting bahwa ini kepentingan bangsa dan negara yang harus diutamakan. Karena kalau proses elektoral ini hanya dilihat sebagai siapa menjadi presiden, saya kira Bang di situ dalam pikiran kita sudah gagal. Karena esensi dari pemilu itu bukan hanya transfer suara ke ballot atau ke dalam bilik suara, tapi transfer keyakinan, harapan dari publik, dari rakyat ini kepada paten, pemimpin. Ini paten Bang, ini paten sekali nih statement terakhir. Mantap, Makasih. mantap, saya setuju. Jadi transfer keyakinan, komitmen, harapan dari rakyat. Maka tugas dari sistem politik dalam hal ini adalah stakeholdersnya, pemimpin partai, elit-elitnya. Itu adalah mengkonversi keyakinan harapan publik itu kepada pilihan politik yang tepat. Supaya demokrasi ini ke depan betul sehat dan untuk rakyat. Nah, kemarin ada kritik KIB, terus kemudian pecah dan pindah masuk. Saya kira memang di atas permukaan orang akan melihat ini semacam sandiwara. No, saya kira ini elit-elit partai sedang mencari bentuk yang paling ideal. Bagaimana format? Karena ini bukan taruhan 1-2 orang, ini seluruh rakyat Indonesia. Dan nasib bangsa ini. Kalau kita bicara bangsa dan negara, kita tidak bicara jumlah orang saja. Kita bicara ketahanan ideologinya, kita bicara soal batin masyarakatnya, kita bicara soal roh bangsa dan negara ini. Nah, maka dalam hal ini saya kira memang semua kandidat harus berpikir sebagai negarawan, Bang. Maka saya cermatilah satu-satu. Saya kenal Pak Prabowo baik. Dulu saya sering berdiskusi, saya diundang juga oleh Pak Prabowo, saya juga kadang menawarkan diri untuk bertamu, dan kami ngobrol. Ketika itu Prabowo maju kemudian bersama Ibu Mega, Bang, 2009. Saya kira Pak Prabowo itu sosok yang tegas, bijak, cerdas, ya rendah hati. Itu harus kita akui. Dan dia membuka semua kemungkinan. Dia tidak pernah menjudge. Artinya menghakimi orang enggak. Lalu kemudian saya mengenal seorang Ganjar Pranowo. Saya berbicara, kami berbincang, kami duduk, kecepatan berpikirnya, ide-ide cemerlangnya, fisiknya yang kuat, energik, itu menjanjikan untuk masa depan Indonesia. Itu sangat memberi harapan bahwa inilah pemimpin masa depan Indonesia. Nah, artinya 2 orang ini luar biasa hebat. Nah, pilihannya sekarang siapa yang akan siapa yang mesti didukung, kurang lebih begitu, untuk terutama pemilih yang ideologis tadi. Lalu kita pergi ke Pak Anies, Bang. Saya kenal Pak Anies, kami ngobrol, kami berbincang. Pak Anies orang yang santun, Pak Anies orang yang intelek, Pak Anies orang yang pandai dalam berkata-kata. Hanya mungkin pengalaman masa lalunya. Saya pribadi agak kecewa. Di situ saja problem saya. Lalu dan saya mempunyai alasan untuk membaca dan menilai Pak Anies sehingga saya berpikir saya respect Pak Anies, tapi mungkin atau kemungkinan besar memang saya tidak mendukung Pak Anies misalnya begitu. Saya sebagai pribadi. Tapi artinya bahwa ini harusnya menjadi kerangka berpikir seluruh rakyat Indonesia untuk melihat
sosok-sosok ini tidak hanya dari survei di atas permukaan, tapi lebih ke dalam lagi Bang. Melihat inner self, diri mereka yang di dalam. Karena kalau diri luar Bang, outer self itu gampang disulap. Tuh. Banyak salon sekarang, orang bisa cantik mendadak. Banyak tempat orang untuk bisa menyuci dosa adalah secara duniawi maksud saya. Tetapi untuk mengenal orang lebih dalam, itulah hakikat kepemimpinan itu ada di dalam kualitas inner self itu. Maka kita harus tahu si A ini siapa di masa lalu, si B ini siapa di masa lalu, si C siapa, dan ke depan dia mau kemana. Karena masa lalu biasa membentuk masa depan Bang. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih. Pak Karni, tambahan sedikit Pak Karni. Saya makasih banyak loh Bang Boni. Artinya gini loh, maksud saya ingin ulangi kembali. Artinya mencari pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan, kita nggak bisa hanya sekedar melihat hanya dari faktor hitung-hitungan kertas. Bahwa itu menjadi tolak ukur betul, tapi kita harus melihat what next setelah dia terpilih. Itu poinnya. Jadi ini penting sekali, karena saya juga yakin teman-teman Nasdem, PKB di sana, itu setuju bahwa fondasi yang sudah dibangun kurang lebih 10 tahun ini harus ada yang merapikan kembali, memoles kembali, melanjutkan kembali. Itu makanya. Iya betul, tapi kan tadi ada realitas politik kan yang harus kita hormati dalam semua pihak. Tapi poinnya yang saya ingin sampaikan bahwa kita juga harus mulai berbicara tentang bagaimana Indonesia ke depan pada saat setelah kita menang. Jadi bukan hanya sekedar bicara menang kalah. Jadi saya pikir itu. Pak Karni, Terima kasih. terakhir Pak Prabowo selalu menyampaikan pesan kepada kami. Siapapun yang terpilih menjadi presiden di 14 Februari harus kita dukung. Karena Presiden Republik Indonesia. Untuk itu mari kita jaga pemilu yang riang dan gembira. Kalau di bahasa kampung saya, pemilu yang badun sada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak.